Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Den Bagus di channel Timur ke Barat. Nah, kali ini kami lagi ada di kota Ngawi ya, tepatnya di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi ini Jawa Timur di ujungnya ya. Nah, di Ngawi sekarang lagi ada pemugaran ya, atau pembangunan kembali Benteng Vandenbosch ya, atau kami biasa sebutnya Benteng Pendem. Nah, kemarin-kemarin kami lihat di media sosial ya, bentengnya itu sudah jadi ya mungkin 90% dan terlihat sangat bagus sekali. Makanya kami penasaran untuk melihat Benteng Pendem yang sekarang. Nah, ini kami sudah melewatin Kartonyono ya. Jadi dari sini kita lurus akan tembus ke alun-alun ya. Dari alun-alun kita langsung belok kiri dan lurus aja, nanti kita akan sampai ke tujuan. Nah, sebelum kita lanjut ya, tolong dibantu untuk di subscribe dan di like video saya, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Nah, seperti namanya ya, Benteng Vandenbosch ini adalah benteng Belanda ya, yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1825. Yang mana pembangunan selesai pada tahun 1845. Jadi konon katanya ya, dulu Ngawi itu termasuk salah satu dari kota pusat perdagangan ya dan pertahanan di area Madiun dan sekitarnya. Kemudian lokasinya juga sangat strategis ya, karena waktu dulu ya mungkin transportasi itu lebih cepat kalau misalkan lewat sungai-sungai besar seperti Sungai Madiun dan Bengawan Solo. Nah, posisi Benteng Pendem ini adalah di pertemuan antara sungai-sungai tersebut ya. Jadi posisinya itu ada di pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun gitu ya. Nah, ini adalah lokasinya ya. Sudah terlihat ada tulisan Benteng Vandenbosch ya. Lokasinya adalah di Jalan Untung Suropati nomor 2 ya. Tepatnya di Desa Pelem ya, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Nah, dari luar pun kita sudah bisa melihat bahwa ada tulisan yang sangat besar ya, Benteng Vandenbosch ya. Dan dari sini kita langsung masuk aja ya. Di samping kanan ya ada tentara yang berjaga, karena memang di sini sebenarnya masih ada kegiatan militer ya. Dan juga ada lapas ya, atau penjara gitu ya di ujung, dan yang masih perlu dijaga oleh pihak militer gitu ya. Kemudian di kiri kanan Benteng Vandenbosch ini juga masih banyak pemukiman anggota militer ya, rumah-rumah para tentara gitu. Nah, untuk masuk ke sini ya dikenakan tiket ya. Jadi tiketnya itu murah ya, hanya Rp5.000 untuk per orangnya ya. Yang mana biasanya yang dihitung adalah hanya orang dewasa saja. Jadi anak kecil sih nggak terlalu dihitung ya gitu. Jadi di sini masih kekeluargaan aja gitu, nggak saklek harus dihitung semua per kepala gitu ya. Jadi yang penting kita minta izin aja masuk, kemudian kita sebut berapa orang dan kita bayar tiketnya Rp5.000 per orang. Nah, dari tempat tiket yang tadi ya, kita langsung lurus aja ya. Di samping kiri ada taman-taman, kita bisa parkir di situ. Kemudian kita akan jalan sampai ke pintu gerbang ini. Ini adalah pintu gerbang yang pertama ya, sebelum masuk ke areal utama dari Benteng Vandenbosch ini. Bisa dilihat ya, semuanya baru ya, putih catnya baru semua ya, sampai ke rumput-rumputnya pun baru. Dan jangan sampai untuk menginjak rumputnya, karena di situ sudah tertera tulisan yang sangat besar bahwa ini adalah rumput yang nggak boleh diinjak gitu ya. Untuk gerbangnya sendiri juga bisa dilihat masih baru ya, masih plastikan gitu ya, tapi sudah dibuka ya. Jadi kalian bisa masuk dan foto-foto di situ. Dan ini adalah areal utama ya, mungkin kedua ya, karena setelah ini masih ada satu gerbang lagi, yang mana itu adalah aula ya, atau area tengah dari Benteng Vandenbosch ini. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa kenapa ini disebut dengan Benteng Pendem, karena memang ya lokasinya itu ya dibangun seperti agak masuk ke dalam tanah gitu ya. Jadi ada gundukan-gundukan tanah di sekeliling dari benteng ini. Makanya disebut Benteng Pendem ya, karena posisinya lebih rendah atau seperti dipendam gitu ya. Nah, dulu nggak tahu sih bikinnya pakai apa ya, mungkin ya tenaga manusia aja gitu. Cuman arsitekturnya bagus ya, dan memang seperti benteng-benteng Belanda pada umumnya ya.
Nah, setelah benteng ini jadi ya, di sini ditinggali oleh 250 tentara ya, dan juga sekitar 60-an kavaleri, yang mana dipimpin oleh Johannes van den Bosch ya. Makanya disebut dengan benteng Van den Bosch. Itu ya. Oke. Dari sini kalian bisa keliling-keliling ya, mengitari benteng ya. Ini adalah di sisi kirinya ya. Jadi di sekitar benteng itu sudah dibuatkan jalan setapak ya, dari paving block itu. Jadi sudah ditata dengan sangat rapi ya. Juga pohon-pohon dan taman-taman pun juga sudah ditata dengan sangat rapi. Nah, bisa dilihat di sisi kiri memang ada sungai ya, sungai yang cukup besar ya. Walaupun nggak sebesar dulu ya, saya yakin dulu pasti kapal-kapal besar pun bisa sampai ke sini ya, untuk membawa barang atau senjata ya, atau tentara atau apapun gitu. Makanya benteng ini didirikan di sini, di samping sungai gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa di sekeliling benteng itu ada parit yang cukup luas ya. Jadi memang seperti namanya ya, ini adalah benteng. Jadi dibuat untuk satu jalan masuk saja ya, yang di gerbang yang tadi, supaya lebih gampang untuk menjaganya gitu ya. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa setelah Belanda meninggalkan Indonesia ya, yang mana digantikan oleh pemerintahan Jepang ya, benteng ini sempat difungsikan sebagai penjara ya, dan sempat menampung 1.500-an pria yang mendekam di penjara ini pada tahun 1943 sampai dengan 1944, yang mana jumlah tahanannya itu semakin bertambah seiring dengan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, benteng ini diambil alih oleh TNI Angkatan Darat ya, yang digunakan juga sebagai pusat kemiliteran di daerah sini. Benteng ini dibangun di lahan seluas 15 hektar ya. Kemudian ya, yang unik adalah di dalam benteng ini ada satu makam ya, yaitu makam Kiai Haji Muhammad Nursalin ya, yang mana dia informasinya sih dikubur hidup-hidup oleh pemerintah Belanda di tengah-tengah benteng ya, karena katanya sih kebal peluru gitu ya, jadi sakti gitu, makanya dikubur hidup-hidup. Oke ya, mungkin seperti ini bentengnya ya, dan kita belum bisa masuk ke dalam karena masih dipugar gitu ya. Jadi ini adalah sekeliling luarnya saja. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup, tolong dibantu untuk di subscribe dan di like video saya, supaya bisa melihat video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.